Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardelian. Jadi di sini kita ingin membahas tentang budaya atau tradisi. Kebetulan saya bersama teman saya yang dari Sumbawa. Jadi saya itu ingin mencari lebih jauh lagi tentang tradisi atau budaya main jalan. Sebelum ke pembahasan, teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nur Sani. Saya Ferdian Biasa. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Jadi saya ingin menanyakan gimana sih asal usul dari tradisi main jaran ini gitu. Jadi main jaran atau yang biasa disebut pacuan kuda ini sudah ada mungkin sejak Kesultanan Bima atau Dompu. Tapi pada saat itu pacuan kuda atau main jaran ini masih dianggap sebagai hiburan oleh para raja atau sultan. Dan setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, main jaran ini sudah dijadikan ajang perlombaan di tiap tahunnya pada saat perayaan adat atau hari-hari besar. Oh, asik ya. Berarti bukan cuma sekedar hiburan gitu, tapi dulu itu sempat berfungsi untuk militer gitu. Ya, bisa jadi karena dulu para raja atau sultan itu menganggap kalau kuda ini dilatih seperti latihan militer. Oh iya. Jadi tentunya kamu pasti lebih tahu nih gitu, gimana sih bentuk proses pelatihan joki ataupun cara merawat kudanya tersendiri. Ya, jadi proses pelatihan itu anak-anak yang berumur 5 sampai 10 tahun. Mereka itu mempunyai kekuatan, keseimbangan, dan stamina. Oh, berarti kayak joki ini harus berusia 5 sampai 10 tahun, nggak boleh orang dewasa Ya, gitu. tidak boleh dewasa. Jadi untuk perawatan kuda tersendiri itu gimana, Teh? Jadi perawatan kudanya itu mereka memberi rumput khusus dan tidak memberi khusus untuk kudanya ini. Biasanya sebelum perlombaan mereka itu dilatih 3 sampai 5 hari. Oh, berarti sebelum pertandingan itu kudanya itu dilatih gitu. Jamu ataupun latihan khusus lah. Saya juga akan menambahkan kalau yang dari luar daerah itu biasanya membuat semacam tenda atau dari kemah itu di sekitaran perlombaan karena mereka harus menginap sebelum hari H perlombaan itu. Gitu. Intinya yang dari luar daerah harus membuat kemah itulah. Oh, berarti kayak penginapan buat mereka gitu Ya. kan, ada tenda. Ya, karena mereka tuh nggak pernah datang cuma 1-2 orang gitu. Pasti selalu lebih dari 10 orang buat perlombaan itu. Oh, berarti mereka itu mengadakan tenda untuk penginapan khusus mereka gitu. Ya. Tapi tempatnya udah disediain atau Tergantung sih, kayaknya mereka nyari tempat sendiri itu untuk membangun tenda. Intinya sekitaran ya, Iya. sekitar tempat perlombaan. Iya. Nah, dari perkembangan zaman sekarang ya pasti ada tantangannya nih gitu. Nah, gimana sih cara kalian menghadapi tantangan untuk melestarikan main jaran ini? Menurut saya sih kan tantangan terbesarnya itu kan gaya anak hidup muda sekarang ya, karena ada perkembangan zaman yang modern ini. Mungkin para pemuda atau enggak umur yang lebih dari kita itu lebih milih buat berfokus pada gadget karena mungkin itu lebih penting ya. Nah, tapi ada juga para orang tua yang takut juga anaknya yang sudah biasa menjadi joki itu dia melihat isu-isu di luar sana, jadi orang tua juga akan menjadi takut mungkin untuk menyuruh anaknya untuk menjadi joki kembali gitu. Mungkin Ben mau ditambahin? Saya akan menambah sedikit yang terus. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kurang mengenal kebudayaan main jaran ini. Soalnya anak-anak zaman sekarang itu sering main gadget, tidak tahu apa itu main jaran dan anak-anak komunitas Sumbawa ini mungkin membuat konten. Anak-anak komunitas Sumbawa ini dan sering membuat konten biar melestarikan kebudayaan Sumbawa biar dikenali kayak memperkenalkan gitu Ya. ke orang-orang luar gitu
menjaran tersebut, menjaran Mungkin itu salah satu cara anak muda tantangannya gitu. enggak sih, secara melestarikannya itu udah salah satu. Kalau tantangannya itu sih mungkin yang tadi yang saya sebutkan ya, perkembangan kayak zaman ya, sekarang gitu. banyak yang sudah tidak tertarik terhadap menjaran ini. Jadi sedikit yang menonton seperti tahun-tahun sebelumnya kan masih banyak yang hobi banget ya nonton menjaran ini, tapi karena adanya gadget jadi berkurang gitu yang nontonnya, jadi udah tidak seramai dulu. Oh, jadi sekarang itu kayak anak-anak gadget itu kayak kan apa namanya sering main HP nih. Jadi untuk mengingatkan dari tradisi ini kayak memperkenalkan seperti apa namanya melalui media sosial ya. Benar. Nah, iya. Bisa membuat konten TikTok ataupun konten YouTube mungkin yang lebih panjang durasinya biar lebih menyenangkannya. Nah, menurut kalian berdua nih, nilai apa aja sih yang diajarkan dalam tradisi main jaran ini? Jadi menurut saya tuh nilai-nilai yang bisa diambil dari tradisi ini mungkin nilai keberanian ya, karena para joki kan masih anak kecil ya, mungkin mereka dididik untuk berani untuk menghadapi resiko yang ada di dalam perlombaan itu. Oh, iya kan setiap perlombaan itu kan ada Resikonya. kayak jatuh gitu. Jadi Benar. harus berani gitu menanggung resiko. Ada yang ditambahin? Jadi nilai-nilai yang nilai disiplin, sportivitas, dan menghormati leluhur. Tradisi ini kita bisa bangga jadi orang Sumbawa. Benar. Nah, sebagai penutup nih ya, apa sih harapan kalian apa namanya untuk tradisi menjaran ini ke depannya gitu? Saya harap generasi muda tidak akan melupakan tradisi ini. Nah, dan saya harap juga menjaran itu tetap harus ada, mungkin bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Contohnya itu seperti membuat sekolah joki yang aman dan profesional. Dan saya juga ingin tradisi ini dikenal oleh dunia, dan saya berharap juga menjaran ini dia bisa masuk ke dalam festival budaya internasional dengan cara gimana ya, memperkenalkan tradisi ini di media sosial, tidak dijelaskan tadi itu ya. Oke, baik. Saya senang sekali nih mendengarkan kebudayaan menjaran ini dari teman-teman saya nih. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang kurang, mohon maaf gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, bye bye.